Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura angkatan 19. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan judul perbedaan metode penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dengan nama kelompok yang pertama ada Putri Regita Permatasari dengan NIM 24, Siti Fatmawati dengan NIM 40, Filzatul Rizky dengan NIM 45, dan Ahmad Rifaldi Zakaria dengan NIM 46. Untuk penjelasan dari kami, simak video selanjutnya. Perbedaan definisi penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bersifat objektif. Penelitian yang dimaksud untuk mengungkapkan gejala secara holistik konseptual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kuantitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif. Penelitian yang menitik beratkan pada pengukuran dan analisis hubungan sebab akibat antara bermacam-macam variabel, bukan prosesnya. Penyelidikan dipandang berada dalam kerangka bebas nilai. Desainnya statis dari awal hingga akhir. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat subjektif, suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya yang kemudian dikembangkan. Penelitian kualitatif adalah penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara yang diteliti dengan si peneliti. Tekanan situasi yang membentuk penyelidikan syarat nilai menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya. Desainnya dapat berkembang atau dinamis. Selanjutnya adalah beberapa perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Di antaranya adalah yang pertama, tujuan penelitian. Yang kedua, perbedaan aksioma. Yang ketiga, perbedaan proses penelitian. Dan yang keempat, perbedaan karakteristik penelitian. Tujuan penelitian. Yang pertama, penelitian kuantitatif, yaitu melakukan pengukuran atau komparasi dan menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti dengan eksperimen seperti pengambilan data melalui kuesioner dan sumber data yang sudah jelas. Selanjutnya, tujuan penelitian kualitatif, yaitu memahami fenomena secara memperoleh mendalam dengan data yang sangat detail, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial, pendekatan subjek, sampel, sumber data, langkah penelitian fleksibel dapat berubah dan berkembang sambil jalan. Selanjutnya, perbedaan aksioma. Yang pada penelitian kuantitatif, yang pertama bersifat realitas, melihat realitas sebagai tunggal, konkret, teramati, dan dapat difragmentasi. Sedangkan pada kualitatif, ganda, holistik, hasil konstruksi, dan pemahaman. Yang kedua, interaksi antara peneliti dengan objek penelitiannya. Pada kuantitatif, melihat sebagai independen, dualistik, bahkan mekanistik. Sedangkan kualitatif melihat sebagai proses interaktif, tidak terpisahkan, bahkan partisipasif. Yang ketiga, hubungan variabel. Pada kuantitatif melihat dari sebab akibat, sedangkan kualitatif melihat dari timbal balik atau interaktif. Yang keempat, kemungkinan generalisasi. Pada kuantitatif cenderung membuat generalisasi dengan metode eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisa jalur, dan ex post facto. Sedangkan pada kualitatif, transferability dengan metode fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, ground theory. Pada peranan nilai yang kelima, pada kuantitatif cenderung bebas nilai, sedangkan pada kualitatif tarikat nilai. Yang keenam, pengumpulan data. Pada kuantitatif dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner, sedangkan pada kualitatif peneliti menggorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu. Yang ketujuh, representasi data. Pada kuantitatif dipresentasikan dalam bentuk hasil perhitungan matematis. Hasil perhitungan ini dianggap sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi. Sedangkan pada
kualitatif, laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi. Yang kedelapan, jenis data. Pada kuantitatif berbentuk numerik atau sistem angka, selain itu juga berbentuk statistik, yaitu data yang sudah dikelompokkan sehingga dapat memberikan informasi mengenai suatu masalah atau gejala. Sedangkan pada kualitatif berbentuk deskriptif atau menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya. Yang kesembilan, istilah subjek penelitian. Objek penelitian biasa disebut dengan responden, sedangkan pada kualitatif, objek penelitian biasa disebut dengan narasumber. Yang ke-10, desain penelitian. Desain penelitian pada kuantitatif bersifat khusus, terinci, dan statis. Alur dari penelitian kuantitatif sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Yang ke-10, pada desain penelitian kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Selanjutnya merupakan perbedaan proses pada penelitian. Nah, pada penelitian kuantitatif, pendekatan kuantitatif ini menekankan kepada hasil dari rata-rata keragaman yang ada. Cara berpikir dalam menganalisis dengan pendekatan kuantitatif ini menekankan kepada logika yang mencari kesalahan. Pada penelitian kuantitatif ini, yang pertama dipandang sebagai sesuatu yang bersifat eksploratoris dan induktif. Yang kedua, mengukur fakta. Fokus pada kendala atau reliabilitas adalah kunci. Yang ketiga, teori dan data terpisah. Yang keempat, dalam konteks bebas. Yang kelima, kasus banyak subjek. Dan yang keenam, keterlibatan peneliti tidak secara nyata dibutuhkan di lapangan. Sedangkan pada penelitian kualitatif, peneliti harus mengamati dan juga ikut serta dalam upaya menemukan makna. Peneliti juga harus terjun langsung menjadikan partisipan aktif di kehidupan responden. Yang kedua yaitu melakukan penelitian secara objektif. Yang ketiga, mencatat data disertakan dengan fakta yang ada. Yang keempat, pencatatan harus dilakukan dengan formal dan teliti, serta konsisten sesuai dengan tujuan peneliti. Yang kelima, yaitu fenomena yang ada harus dilihat dari konteksnya, baik secara fungsi maupun struktur. Yang keenam, lebih kepada studi kasus di lapangan, misalnya masalah etnografis dan sebagainya. Yang ketujuh, suatu hal yang efektif. Dan yang kedelapan, variabel relatif dapat diidentifikasi dan diukur. Selanjutnya merupakan perbedaan karakteristik penelitian. Nah, pada penelitian kuantitatif ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, menggunakan hipotesis yang ditentukan sejak awal oleh penulis. Yang kedua, definisi yang jelas dinyatakan sejak awal. Yang ketiga, reduksi data menjadi angka. Dan yang keempat, lebih memperhatikan reliabilitas skor yang diperoleh melalui instrumen peneliti. Yang kelima, penilaian yang validitas menggunakan berbagai prosedur dengan mengandalkan hitungan statistik. Yang keenam, menggunakan deskripsi prosedur yang jelas atau terkini. Yang ketujuh, menekankan penguraian fenomena kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dan yang kedelapan, menekankan deskripsi naratif. Sedangkan pada penelitian kualitatif, nah ini memiliki beberapa karakteristik juga. Di antaranya, yang pertama itu dikembangkan sejalan dengan penelitian atau saat penelitian. Yang kedua, definisi sesuai konteks atau pada saat penelitian berlangsung. Yang ketiga, deskripsi naratif. Dapat menggunakan kata-kata ungkapan ataupun pernyataan. Yang keempat, lebih suka menganggap cukup reliabilitas pengumpulan. Yang kelima, penilaian validitas sesuai pengecekan silang atau sumber informasi. Nah, yang keenam, menggunakan deskripsi secara naratif. Yang ketujuh, menekankan sifat alamiah dari fenomena-fenomena yang terjadi. Dan yang kedelapan, menekankan deskripsi holistik dari fenomena-fenomena yang kompleks.
Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.